kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya, karya-Mu nyata atas kami, karya-Mu indah Yesus. Segala hormat bagimu
perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, tak pernah tinggalkanku, selalu menyertai. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Hirana marana marana mayarana masye. Haleluya Yesus, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mengisahkan ada seorang laki-laki parubaya. Dia hari itu dia bangunnya terlambat. Padahal dia harus bekerja. Jadi dia buru-buru mau masuk ke kamar mandi untuk mandi. Ternyata air pam tidak mengalir. Kemudian dia menuju ke dapur untuk mempersiapkan sarapan. Ternyata kompor juga tidak bisa dinyalakan. Dan dia rupanya bahan bakarnya sudah habis. Lalu dia bersiap-siap menuju ke kantor. Dia memanggil kendaraan yang menjadi langganannya. Dia memanggil, dia menelpon, nggak ada sautan. Dia mengirim pesan juga tidak ada respon. Kemudian dia berupaya mencari untuk driver yang lain atau taksi online. Nah, kemudian ternyata
Tidak ada satupun yang datang hari itu. Akhirnya dia keluar dari rumah. Dia merasa heran, hari itu suasana begitu sunyi senyap. Ada apa yang terjadi? Kota sepertinya tidak seperti biasanya. Kemudian ada seseorang yang terengah-engah lari dan memberitahukan kepada dia, tidak tahukah Bapak bahwa hari ini penduduk di kota ini semua mendapat hadiah $1 juta US. Ya, sehingga tidak ada satu orang pun yang hari ini mau bekerja. Sehingga semuanya ya terhenti. Semua kegiatan aktivitas hari itu terhenti. Nah, ternyata setelah itu dia terbangun. Rupanya cuma mimpi. Nah, yang terjadi adalah dia hari itu kemudian mandi, ternyata air mengalir dengan lancar ke dapur. Semua aktivitas dia bisa lakukan dan penjemputan taksi langganannya datang sehingga dia bisa menuju ke kantor. Hari itu dia bersemangat sekali bekerja karena dia tahu bahwa yang membuatnya bahagia ketika dia mensyukuri hidupnya. Walaupun tadi ya $1 juta tidak jadi diterima karena itu hanya mimpi. Tetapi dia merasa bahwa lebih baik kehidupan normal, berjalan normal daripada seperti yang dimimpinya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencita-citakan, merindukan sebuah kebahagiaan yang ideal. Tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Sehingga ada orang yang mempertanyakan, di mana Tuhan ketika penderitaan itu terjadi? Kenapa Tuhan yang baik, Tuhan mengizinkan penderitaan? Kenapa aku ini anak Tuhan yang saleh? Kenapa Tuhan izinkan mengalami masalah? Kenapa dalam situasi pekerjaanku sudah baik, ternyata semuanya Tuhan izinkan. Akhirnya aku dirumahkan dan terpaksa aku harus berupaya untuk mencari peluang dengan bekerja sendiri. Nah, itu ungkapan-ungkapan dari beberapa orang yang menghadapi kenyataan hidup ketika mereka membandingkan dirinya dengan idealisme tentang apa arti sebuah kebahagiaan, maka menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Karena kebahagiaan selalu diukur dari tidak adanya masalah. Bahkan orang yang berbahagia adalah orang yang punya segala-galanya, hidupnya serba berada, mewah, untuk dia boleh punya mobil mewah, bahkan bila perlu punya segala sesuatu yang sifatnya pribadi gitu. Kalau bila perlu helikopternya juga pribadi gitu. Orang yang terkenal, punya pangkat dan segalanya, ya punya semua segala yang dimiliki, yang dicita-citakan untuk kebahagiaan yang dikatakan oleh orang-orang di dunia ini, itu menjadi sebuah idealisme yang diharapkan banyak orang. Nah, apakah yang disebut bahagia hanya itu saja? Apakah kita tidak boleh mencita-citakan seperti itu? Tentu saja boleh, tetapi ada sebuah kebahagiaan sejati yang dikatakan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dan seterusnya. Kita akan membacanya bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Jadi yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ini sangat bertentangan dengan idealisme kebahagiaan yang dikatakan yang menjadi tolak ukur dari dunia ini. Kenapa? Karena dikatakan di sini bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata yang dipakai di situ ya adalah kata kara. Kara itu artinya sukacita yang meluap-luap. Jadi bersukacitalah, bukan hanya sekedar berbahagia, tetapi sukacitamu yang harusnya meluap-luap. Kenapa?
Karena di situ dikatakan bahwa tantangan atau kesulitan itu nantinya akan membawa hasil yang luar biasa, yaitu selain ketekunan, maka di situ dikatakan bahwa kamu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Nah, ketika di dalam teks bahasa asli disebutkan ada yang namanya peirasmos. Peirasmos itu adalah tantangan atau kesulitan dari luar, yang sifatnya bukan berasal dari diri sendiri. Kadang-kadang kita sudah mengupayakan, mengantisipasi supaya masalah itu tidak datang dalam hidup ini. Tetapi ada tantangan eksternal, kondisi yang membuat kita menghadapi masalah. Entah itu tiba-tiba ya adanya hal-hal tadi ya seperti ada orang yang tiba-tiba dia sudah bekerja dengan giat, ternyata harus dirumahkan gitu ya. Ternyata melewati itu semua Tuhan mengajarkan bagaimana selain dia bergantung, beriman kepada Tuhan. Akhirnya happy ending. Ternyata dia melalui bekerja, ya, ada terobosan, dia mengetahui potensinya yang selama ini terpendam. Dan dia bisa bekerja mandiri dan bahkan bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah itu ujung-ujungnya baru diketahui seperti itu. Nah itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bagaimana cara pandang kita tentang sebuah kebahagiaan itu menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Jadi kebahagiaan itu ditentukan bagaimana cara pandang kita tentang suatu kebahagiaan. Yang pertama di sini dikatakan bahwa bagaimana kita bisa memahami tentang ujian, dokimos. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada terjemahan bebas atau terjemahan dinamis dari ayat ini yang mengatakan bahwa demikian, Allah akan membahagiakan umatnya yang tetap setia kepadanya di tengah ujian yang dihadapi. Karena ketika mereka berhasil melewati ujian tersebut, Allah telah berjanji bahwa dia akan memberikan kehidupan kekal sebagai sebuah hadiah. Inilah yang Allah akan berikan kepada mereka yang mengasihi dia. Jadi pemahaman tentang ujian itu sangat penting. Ya Tuhan tidak pernah mencobai yang dikatakan peirasmos, pencobaan itu adalah dari luar ya termasuk dari si jahat. Tetapi ujian ya itu dari Tuhan, tujuannya untuk kita ke next level, naik level. Ya, Tuhan sedang melakukan pembesaran kapasitas untuk kita naik tingkat, bukan hanya dewasa secara rohani, tetapi Tuhan akan membawa kita untuk kehidupan kita secara jasmani pun juga naik level. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa bagaimana ketika kita bertahan di dalam ujian. Ya, kalau Tuhan memberikan ujian itu pasti sesuai dengan kapasitas kita. Ya, jadi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya bagaimana dia berjanji memberikan kemampuan itu, kesanggupan itu. Bahkan dia memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi ketika kita memahami tentang ujian, persoalan, tantangan hidup, itu menentukan sikap kita. Apakah kita itu menganggap bahwa itu sebagai proses untuk mendatangkan kebaikan, atau yang membuat kita semakin sengsara dan menderita. Seakan-akan madesu ya, masa depan suram. Seakan-akan tidak ada harapan. Jadi pemahaman tentang ujian itu sangat penting. Yang kedua, pemahaman tentang ketekunan atau hupomone. Di sini dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan di sini berbicara tentang bagaimana seseorang itu tabah. Atau di dalam bahasa aslinya memakai kata hupomone itu artinya tetap tegak di tengah tantangan. Jadi bagaikan misalnya ketika kita melihat misalnya sedang ada gempa gitu ya. Gempa atau badai tsunami. Semua yang lain roboh, rumah-rumah roboh, pohon-pohon tumbang. Tetapi pohon itu ada sebuah pohon yang tetap tegak berdiri. Ada rumah yang tetap kokoh.
Karena apa? Karena dia tetap memiliki akar yang kuat sekalipun di tengah badai. Dan itu yang diharapkan oleh Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Ketika kita menghadapi badai hidup, kita tetap tegak, tidak terombang-ambing. Ada orang yang gampang terombang-ambing kemudian merasa bahwa ya kalau begitu buat apa jadi orang Kristen? Ternyata toh sama saja, keadaan juga semakin sulit, keadaan belum berubah dan sebagainya. Nah, tetapi bagaimana kita belajar? Ya, ada unsur selain tetap tegak di tengah tekanan. Ya, kalau seperti istilah di dalam bahasa psikologis itu resilience. Ya, resilience itu seperti pir gitu ya. Jadi ketika orang menerima tekanan, tapi dia memantul lebih tinggi lagi. Dan itu yang diharapkan Tuhan melalui setiap proses kehidupan. Ketika kita mau bertekun, tetap tegak di bawah tekanan dan tabah. Ya, orang yang tabah itu, yang dikatakan tabah pasti ya sudah keluar dari peristiwa yang sulit. Sudah berhasil melewati banyak proses hidup yang sulit, itu baru dikatakan tabah. Nah, itu sebabnya ketika orang-orang yang seperti itu, dia sudah melewati banyak, lulus dalam setiap ujian dan naik tingkat seperti orang sekolah gitu ya. Kalau orang sekolah itu pasti ya melewati ujian. Dan kadang-kadang ini saya ingat seorang teman ketika menghadapi ujian, dia rasanya enggak mampu. Sehingga dia berkata ketika kalau bisa di hadapan kamera, dia akan angkat tangan, menyerah, udah enggak sanggup lagi. Tapi sekalipun dia berkata seperti itu, dia tetap berjuang menyelesaikan ujian yang ada. Karena apa? Kepingin lulus. Nah, Tuhan juga kepingin kita tuh jadi orang Kristen yang seperti itu. Sekalipun kita rasanya menyerah, maunya hands up ya, angkat tangan sudah enggak sanggup lagi. Tetapi kita tetap menyelesaikan bagian kita. Ujiannya tetap kita jalani. Karena apa? Ada bagiannya Tuhan yang memampukan kita, yang menolong kita. Sehingga kita menjadi orang yang lulus. Dan ketika lulus ujian kita boleh melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di sana. Dan bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita ini luar biasa. Tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga adalah pemahaman tentang buah yang matang. Buah yang matang di sini berbicara tentang seperti bahasa aslinya teleios ergon. Itu adalah menghasilkan karya yang terbaik. Pekerjaan yang mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di sini dikatakan bahwa hasil akhir dari pencobaan itu adalah buah yang matang dan siap untuk dituai. Dan hidup kita ini Tuhan kehendaki menghasilkan karya yang terbaik. Menjadi yang terbaik dari yang kita miliki. Bukan menurut ukuran kita bandingkan dengan orang lain. Tetapi yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita. Dan setiap kita diberikan tujuan hidup oleh Tuhan. Ada tujuan yang umum bagi setiap orang percaya, tetapi ada tujuan yang spesifik bagi setiap kita. Nah, untuk tujuan yang spesifik itu atas setiap panggilan hidup kita, Tuhan menghendaki supaya kita mencapai apa yang menjadi goal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ketika kita ada di muka bumi ini, kita membawa sebuah tujuan, yaitu tujuan khusus untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tahu bahwa kita ini hidup tidak sia-sia. Hidup kita ini ada rancangan Tuhan di dalamnya. Nah, untuk itu kita belajar mengucap syukur atas segala hal, dan itu tidak mudah. Ada seorang yang bernama Dan Buettner mengatakan, syukur selalu berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa orang lebih bahagia jika merasa bersyukur untuk hal-hal positif dalam hidup mereka daripada mengkhawatirkan tentang apa yang mungkin dapat hilang. Nah, seringkali orang itu khawatir tentang sesuatu hal yang belum tentu itu terjadi. Jadi selalu pikirannya negatif, hal-hal yang belum dimiliki juga tetapi tidak pernah mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Nah, ketika orang
dikatakan dia berbahagia ketika dia menyadari ada banyak hal-hal positif yang dimilikinya. Hari ini kalau kita mungkin merasa bahwa ada hal-hal pencapaian-pencapaian kita harapkan dalam hidup ini yang belum tercapai. Paling tidak kita belajar bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas hidup, untuk keluarga yang baik, untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Ketika kita dihadapkan kepada new normal, kita tidak bisa lagi berharap seperti yang dulu-dulu. Kita berharap memimpikan, kenapa ya sekarang kondisinya seperti ini. Anak-anak sekolah mulai jenuh, kenapa online terus gitu ya. Saya harus menguatkan mahasiswa saya ketika mereka mengalami kejenuhan. Bu, ini sudah 1,5 semester, kami ini online, tugas-tugasnya juga begitu banyak. Rasanya itu sudah tidak mampu. Kapan ya kayak dulu? Saya menguatkan mereka, kita tidak bisa berharap seperti dulu lagi. Tetapi paling tidak, ya, maksudnya tidak bisa berharap kondisi kayak dulu. Tetapi kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa kondisi apapun ketika ada Tuhan yang menyertai kita, tidak masalah. Ya. Sekali waktu kita bisa jenuh, namanya manusia. Tetapi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mensyukuri hidup ini, segala hal-hal yang positif yang masih kita miliki membuat kita lebih bahagia. Albert Einstein mengatakan bahwa hanya ada 2 cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah seolah-olah tidak ada keajaiban. Dan yang kedua, seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Kalau saya pilih yang kedua, bahwa segala sesuatu itu adalah keajaiban. Kita masih ada di muka bumi ini adalah sebuah keajaiban. Hal-hal yang terjadi yang kadang tidak terpikirkan oleh kita, itu bukan terjadi secara kebetulan. Ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak campur tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalamnya, dan itu sebagai sebuah keajaiban. Itu sebabnya kita tidak akan pernah kekurangan cara untuk bisa berbahagia. Kita tidak akan pernah merasa bahwa hidup ini tidak bahagia kalau kita bisa melihat dengan ucapan syukur segala kebaikan Tuhan di dalamnya, termasuk melewati persoalan. Di dalam persoalan pun ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Karena ketika kita semakin kuat, kita tahan uji, kita menjadi orang yang tidak mudah lemah dan putus asa. Dan akhirnya kita terbentuk menjadi orang yang tangguh dan mencapai hasil akhir seperti yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang kebahagiaannya tidak ditentukan kepada hal-hal yang dari luar, tetapi lebih kepada berbicara tentang inner ini ya, di dalam sini. Sikap hati yang benar, sikap hati yang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Dan hari ini saya yakin dan percaya setiap kita boleh berbahagia. Karena tangan Tuhan atas hidup kita. Karena kebahagiaan itu Tuhan berikan. Dan kebahagiaan itu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia ini. Kebahagiaan yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang melampaui akal. Yang membuat kita senantiasa berbahagia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan untuk kami memiliki cara pandang yang berbeda tentang sebuah kebahagiaan. Biar kami senantiasa melihat kebaikan-Mu. Lihat hal-hal positif di dalam hidup ini. Hal-hal yang kami miliki yang merupakan anugerah-Mu. Keluarga yang baik. Pekerjaan yang baik. Kesehatan. Bahkan masa depan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak kami, jemaat kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Bahkan hidup kami sendiri, kami yakin dan percaya ketika kami melewati ujian, ada campur tangan Tuhan di sana, tangan Tuhan yang senantiasa menguatkan kami untuk kami tetap tabah, untuk kami tetap tekun, untuk kami tidak mudah goyah. Dan kami mencapai karya yang terbaik dalam hidup ini. Mencapai tujuan yang Tuhan inginkan untuk hidup kami menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Yang mereka yang melewati persoalan, mereka tetap berbahagia dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Itu yang membuat mereka tetap berharap, tetap memiliki kebahagiaan. Dan pada akhirnya mereka diberkati Tuhan dan tidak akan pernah berkekurangan suatu hal pun yang baik. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.